Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ketemu lagi, walaupun dengan suasana yang berbeda. Ya, kita kuliah, saya memberi kuliah, Anda mengikuti kuliah di rumah masing-masing. Ya, situasi ini harus kita maklumi demi supaya mencegah penyebaran wabah yang sekarang lagi merebak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sampai kondisi memungkinkan kita bisa ketemu lagi di kampus seperti biasa. Oke, dalam kuliah ini saya minta tadi supaya semua pastikan mic-nya dalam keadaan mute, ya, dalam keadaan diam, supaya tidak terganggu, karena kalau ada mic yang terbuka itu pasti suara-suara di sekitarnya akan kedengaran. Dan bayangkan kalau 20 sekian peserta semuanya menghasilkan suara. Nah, nanti sebentar kalau ada yang mau didiskusikan, bisa ketik tanya, ya. Yang mau bertanya, ketik tanya di chat, dan saya akan persilahkan untuk buka mic-nya dan silahkan bicara. Atau mau menanggapi, ketik aja kata tanya di chat. Oke? Baik, kita hari ini sesuai rencana kita akan membahas tentang cara kerja internet seperti yang sudah kalian tulis di dalam blog masing-masing. Ya. Cuma ya, saya membaca sebagian blog. Saya mau tahu dulu siapa yang saya mau tahu, berani ngaku nggak? Siapa yang merasa menulis bahwa internet itu ada server pusat? Ayo, siapa yang merasa menulis bahwa internet itu ada server pusat? Nggak ada yang ngaku. Saya bukain itu. Ya, enggak apa-apa. Kalau memang nulis seperti itu, enggak apa-apa. Nanti kalau memang ternyata berbeda atau keliru, kan masih bisa diupdate. Siapa yang merasa bahwa internet itu memiliki server pusat? Saya cari dari mana sumbernya, dan saya lihat ada yang merujuk ke wiki. Oke, nggak apa-apa merujuk ke wiki, tapi saya buka wiki tentang internet, nggak ketemu tuh. Internet itu punya server pusat. Oke, kalau nggak ada yang ngaku ya sudah. Yang kedua, ada yang secara umum ya, memaknai internet itu adalah ISP. Ada? Apa tuh ISP? Ini saya siapa? Cindy, Haryogi. Ini ngaku yang mana nih? Alvin, Yonita, ini ngaku yang mana? Yang internet punya, tunggu satu ngomong dulu sebentar. Alvin, buka mic-nya Alvin dan jelaskan kira-kira kau bahasnya apa. Alvin Hong, sorry. Buka mic-nya dulu, Tes. Ya, silakan. Pertanyaannya apa tadi, Pak? Kamu menjelaskan cara kerja internet itu pada prinsipnya seperti apa? Jadi itu internet kita butuh kita sewa itu jasanya dari providernya itu ISP. Dari ISP nanti dia kasih kita
penyewaan jasanya. Jadi dari misalnya kayak kuota begitu, jadi kita bisa akses internet. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, thank you, Alvin. Di mute lagi, Alvin. Cindy yang USB maksudnya apa, Cindy? Cindy, saya buka dulu Cindy. Mana wajahnya Cindy? Buka suaranya dulu Cindy, jelasin dulu. Yang USB maksudnya? Maksud saya cuma bilang ya Pak, karena itu yang pernah pakai modem, dia kayak bentuk-bentuknya USB begitu Pak. Oke. Jadi alatnya pakai USB. Ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you Cindy. Di mute lagi ya. Belum ada yang ngaku bahwa internet itu punya server pusat. Cindy juga. Oke, Cindy, saya buka lagi ya Cindy. Jelasin ya. Silakan Cindy, mic-nya dulu. Yang katanya saya pernah lihat di blog yang lain dia bilang internet juga pakai host server buat kalau misalnya itu layanannya lagi penuh jadi kasih pindah ke host server katanya. Host server. Oke. Ya. Tapi bahasanya gini, ada server pusat gitu. Ya, ada server yang pusat. Jadi ada server yang paling besar di paling atas, begitu. Kira-kira gambarannya begitu. Cuman taunya yang kukira maksudnya Bapak itu yang host server itu kayak server pusat, Pak. Iya. Oke, apa? Oke, thank you Cindy. Iya, Pak. Ada lagi yang mau jelaskan apa kira-kira yang dia bahas? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, sebenarnya materi kita hari ini tuh pernah kita bahas di kuliah semester kemarin, di PTI ya, PTI. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa cepat aja bahasnya karena sebenarnya hanya siaran ulangan, kurang lebih. Oke? Beberapa yang kita mesti ingat dulu dalam konteks ini bahwa untuk bisa terkoneksi internet, maka kita butuh perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau kita cerita perangkat keras, berarti ada yang namanya network interface card, ada modem, ada router, ada segala macam. Cuma saya catat beberapa di sini yang paling sering kita ketemu. Kemudian ada istilah point to point. Point to point artinya hubungan antara dua titik. Broadcast itu berarti penyebar luasan. Kemudian secara perangkat lunak kita juga akan bertemu dengan istilah protokol. Ya, saya kira kita sudah pernah bahas ini kalau ketika kita bahas jaringan komputer dan internet di kuliah sebelumnya. Oke, kita juga pernah melihat gambar ini. Masih ingat? Ya, bahwa internet itu, minggu lalu kita bahas ya. Minggu lalu kita bahas internet itu adalah jaringan dari jaringan-jaringan komputer. Ya, jaringan dari jaringan-jaringan komputer, di mana ada jaringan komputer bisa berhubungan komputer satu dengan komputer yang lain. Kenapa? Siapa yang nanya? Mana slide-nya? Anda kelihatan kah? Nggak kelihatan? Tuh, yang nanya slide-nya kenapa?
Terpotong di mana? Siapa atas nama Gide? Gide itu siapa? Iya. Oke, mungkin masalah jaringan karena mungkin beban jaringan juga di backbone paling atas juga agak padat karena rata-rata orang working from home kan. Kita juga kuliah dari rumah, orang kerja dari rumah. Jadi sekarang internet sibuk banget karena orang semuanya kerja dari jauh dan menggunakan koneksi internet. Itu nanti mudah-mudahan nanti bisa kita pahami setelah membahas mata kuliah ini. Oke, aman ya? Kita lanjut ya. Nah, kita udah pernah bahas ini, ya, bahwa jaringan internet itu adalah kumpulan dari jaringan-jaringan komputer. Ini adalah jaringan komputer, ini jaringan komputer, ini jaringan komputer, lalu jaringan itu saling dihubungkan lagi. Nah, kenapa kita butuh backbone router? Kenapa kita butuh router? Itu berarti kita harus melihat secara teknis apa yang terjadi ketika kita bagaimana kita bisa menghubungkan komputer dengan komputer dan bagaimana kita menghubungkan komputer kita, jaringan kita dengan komputer lain di luar. Ya, maka kita lihat ilustrasi ini. Ya, sebenarnya, saya tanya dulu. Lihat komputer A dan B. Bisa lihat komputer A dan B. Oke, menurut Anda, ini jaringan komputer atau bukan? Menurut kamu ini jaringan komputer atau bukan? Yevian, jaringan komputer. Yakin itu jaringan komputer? Saya tunjuk acak ya. Ya, Pak kita jelasin jaringan komputer. Kenapa kamu yakin bahwa itu jaringan komputer? Itu membentuk jaringan komputer. Karena tadi yang komputer A dengan B itu dihubungkan dengan dua kabel, dan jadi bisa disebut dengan jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa sih? Ayo, ingat lagi teori kemarin, pembahasan kemarin. Apa syarat dikatakan jaringan komputer? Jaringan komputer. Kalau komputer yang satu dengan komputer yang lainnya terhubung. Oke. Thank you, Pak kita. Dan bisa menggunakan kabel atau non kabel, iya Pak. Oke. Oke, kita ingat lagi ya. Kita ingat lagi bahwa jaringan komputer itu berarti ada dua komputer atau lebih. Kemudian komputer itu saling dihubungkan, jadi ada dua komputer atau lebih, syaratnya ya. Komputer itu saling dihubungkan, satu dengan yang lain. Kemudian mereka bisa berbagi sumber daya. Dan mereka diatur berdasarkan hak akses. Iya kan? Ingat. Ya, selalu kembali ke konsep itu. Kapan kita mengatakan bahwa dia ada di sebuah jaringan? Mereka adalah jaringan komputer. Ketika ada dua komputer atau lebih, kemudian saling dihubungkan, mereka mengakses dan berbagi sumber daya dan berdasarkan hak akses. Oke? Ingat lagi. Nah, kita anggap bahwa jaringan yang saya tampilkan di sini itu adalah
jaringan komputer. Jadi komputer A, komputer B dihubungkan dan mereka bisa saling bertukar informasi dan berbagi sumber daya. Ada hak akses juga di sana. Nah, dengan ini sebenarnya kan kita sudah bisa berbagi informasi, ya, bahwa kalau informasi disediakan oleh komputer B, maka komputer B adalah server. Ingat itu ya, ingat terminologi itu. Maka komputer B adalah server dan komputer A adalah klien. Ya, jadi ketika sebuah komputer menyediakan sumber daya, maka dia bertindak sebagai server. Ketika sebuah komputer mengakses sumber daya, maka dia bertindak sebagai klien. Artinya bisa siapa saja, bisa komputer siapa saja yang bertindak sebagai server dan bisa siapa saja dalam jaringan itu bertindak sebagai klien. Ya, mudah-mudahan paham sampai situ. Oke, jelas ya. Ingat itu ya, bahwa kalau dia menyediakan sumber daya, misalnya komputer A menyediakan sumber daya, kemudian komputer B mengakses sumber daya yang disediakan oleh komputer A, maka inilah servernya. Ya, kalau di dalam jaringan ini ada lebih dari 2 komputer, maka semua komputer itu bisa menyediakan sumber daya. Ya, semua komputer itu bisa menyediakan sumber daya. Berarti semua komputer itu bisa memberi layanan, bisa menjadi server. Contoh yang kedua. Ada komputer C, ada komputer D, ada komputer E. Kelihatan ya? Nah, komputer C, D, dan E ini juga kita anggap satu jaringan. Ya, kita anggap satu jaringan. Maka ketika komputer C menyediakan informasi, menyediakan sumber daya informasi, maka komputer D dan komputer E bisa mengakses apa yang dimiliki oleh komputer C. Ya. Sehingga komputer C kita sebut sebagai server. Begitu juga ketika komputer D menyediakan informasi, maka komputer D berfungsi sebagai server dan komputer yang lain akan menjadi klien dari layanan yang disediakan oleh komputer D. Ya, konsep itu dipahami dulu. Ya, konsep itu dipahami dulu bahwa komputer manapun bisa menyediakan sumber daya dan bisa dengan begitu dia bertindak sebagai server. Ya, ini mengoreksi kemarin tulisan yang kalian buat sebagian ya, tidak semua, mengatakan bahwa ada server pusat. Ya, tidak ada server pusat. Kenapa? Karena setiap komputer yang terhubung dalam jaringan komputer bisa menjadi server. Oke? Ya, paham dulu ya. Nah, persoalannya kemudian adalah ini satu jaringan, atau ini satu jaringan lagi. Ya, ada berapa jaringan Anda lihat sekarang? Ada berapa jaringan yang Anda lihat sekarang? 3, oke, thank you. Nah, 3 jaringan ini, misalnya, informasi disediakan oleh komputer A. Bagaimana cara komputer E mengakses informasi dari komputer A? Bagaimana komputer G mengakses informasi dari komputer A? Pada saat itu, komputer A menjadi server. Dan komputer B bisa menjadi klien dari server A. Nah, bagaimana komputer C bisa menjadi klien komputer A?
bagaimana komputer D bisa menjadi klien komputer A? Ya kan? Atau di sisi lain bisa juga komputer D itu sebuah server menyediakan informasi. Maka komputer C, komputer E mudah saja mengakses informasi dari komputer D yang pada saat itu bertindak menjadi server, menyediakan sumber daya informasi. Nah, persoalannya bagaimana komputer A dan B, bagaimana komputer G dan H bisa mengakses informasi pada komputer D? Ya kan? Lihat, komputer C, komputer E bisa menghubungi komputer D dengan mudah. Kenapa? Mereka satu jaringan. Ya, kalau komputer A menjadi server, maka dengan mudah komputer B bisa menjadi klien server ini. Kenapa? Mereka satu jaringan. Begitu juga di sini. Tapi ketika dia harus menyeberang jaringan, muncullah persoalan. Ya, muncul problem. Nah, solusinya kemudian adalah, ada yang bisa tulis kira-kira solusinya gimana? Oke, Theodorus, disambungkan. Ya, disambungkan melalui router. Karena kita sudah pernah bahas, ya, Juan Krista, thank you. Ya, buat jaringan yang lebih besar, kata Alvin. Farel disambung, ya, disambung. Oke. Kita sambung. Nah, sekarang komputer A menyediakan informasi sudah bisa diakses oleh komputer D. Sudah bisa diakses oleh komputer E. Sudah bisa diakses oleh komputer C. Masalah baru muncul. Ya, masalah baru muncul. Kira-kira masalahnya apa? Kira-kira masalah barunya apa? Terbagi semua informasi. Tabrakan informasi. Tidak ada batasan untuk informasi, oke. Informasi bisa salah alamat, oke. Yang simpel aja. Kira-kira problemnya apa? Ya, ini jawaban-jawaban Anda kelihatannya karena sudah paham sebenarnya dari kuliah kemarin, ya kuliah semester kemarin. Terbagi-bagi infonya, tidak tentu kemana. Maksudnya, Farel, tabrakan informasi. Oke, sebentar. Sekarang, bayangkan begini. Ini komputer A. Ya, ini komputer A, komputermu. Ya, misalnya ini komputermu. Ya, ini komputermu. Terus kamu menyediakan informasi. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komputer lain connect ke komputermu. Ya. Kalau 6 komputer, satu komputer dilayani katakanlah 1 detik selesai. Ya. Atau website yang cepat itu di bawah 10 detik. Ya, di bawah 10 detik. Jadi asumsi 5 detik selesai. 6 komputer ngakses komputermu, ya, selesai dalam 6 kali 5, berapa? 30 detik. Asumsi satu komputer dilayani 5 detik. Gitu kan? Nah, kalau yang koneksi ke komputermu 600 komputer lain, kira-kira gimana?
Berapa detik kira-kira kalau ada 600 komputer yang ngakses komputermu? Hmm? Ya, itu berapa? 3.000 lebih. Ya. Nah, bayangkan kalau ada tadi 600 ya, dari 6 terus jadi 600. Bagaimana kalau ada 6.000? Ya. Bagaimana kalau ada 6.000 komputer bersamaan ngakses komputermu? Ya. Lalot? Sebenarnya enggak. Solusinya apa biar nggak lalot? Solusinya apa biar nggak lalot? Komputermu harus punya kapasitas. Kapasitas dalam arti bukan penyimpanan saja, tapi kemampuan untuk melayani permintaan dan memberi respon atas permintaan itu lebih besar. Ya, prosesornya harus lebih cepat, memorinya harus lebih besar, kalau perlu prosesornya lebih dari satu. Itu kan? Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah server yang besar. Oke? Itu kemudian yang menjadi sebuah server yang besar. Dan di seluruh dunia ada banyak server yang seperti itu. Kalau misalnya servernya Siska, ya, itu dalam di awal semester itu diakses berapa? 400 mahasiswa, tapi tidak bersamaan. Ya, diakses 400 mahasiswa tapi tidak bersamaan. Wah, itu enteng banget. Kan? Mungkin yang bersamaan paling 4 sampai 10 mahasiswa bersamaan. Jadi misalnya batas waktu pengisian KRS itu sudah harinya ya, terus pada belanja semua. Nah, terjadi dalam 24 jam, 400 mahasiswa dibagi dalam 24 jam, ya itu 20-an lah mahasiswa bersamaan mengakses. Itu Siska masih enteng. Ya. Tapi bayangkan kalau mahasiswa kita katakanlah ribuan sampai puluhan ribu, maka kita harus menyiapkan server yang lebih besar untuk bisa melayani sekian banyak akses bersamaan. Oke, itu meluruskan yang menyebut ada server pusat. Kalau server pusat berarti semua akses harus ke situ. Ini enggak. Komputer A bisa menjadi server, ya. Komputer A bisa menjadi server. Komputer D bisa menjadi server. Komputer E bisa menjadi server. Dan kapasitas mereka beda-beda. Tergantung berapa banyak klien yang akan dilayani, berapa banyak informasi yang mereka sediakan. Ya, contohnya Google. Ya, Google itu per detiknya itu per detik ya. Per detik itu kalau tidak salah pernah baca itu per detiknya sampai 8 juta akses per detik. Bisa dibayangkan berapa cepat dalam 1 detik dia melayani 8 juta akses. Oke? Nah, prinsip yang Anda ingat sekarang di poin ini adalah bahwa komputer siapapun bisa menyediakan informasi, bisa menyediakan sumber daya, dan mereka bertindak sebagai server. Artinya, komputermu pada saat ini bisa di-set up menjadi sebuah server dan diakses oleh orang banyak. Oke? 1, server. Kedua, problem kedua apa? Problem kedua apa? Ada yang bisa kasih gambaran kira-kira problem keduanya apa? Kira-kira problem keduanya apa?
Siapa yang ngerasa kuotanya paling besar? Siapa yang merasa kuotanya paling besar? Halo? Yang tulis terakhir ini hancur. Yang terakhir tulis hancur itu kuotamu berapa sekarang? WiFi juga ada kuotanya. Oke. Jaringan, ya, saluran komunikasi, saluran ini, ya, itu ada batas, ya. Lebih sering problem di jaringan itu adalah kapasitas jaringannya. Jadi jarang servernya. Kalau servernya itu hanya hitungan detik, bahkan milidetik, itu selesai dia melayani satu klien. Tapi dengan banyak klien, banyak permintaan, maka yang jadi beban itu adalah line jaringannya. Ya, line jaringannya. Tadi saya tanya kuota. Jadi kalau misalnya kuota kita 10 giga, ya. Kuota kita 10 giga. Lalu 10 giga itu berapa sih? 50.000. Ya, 50.000. Nah, 10 giga itu kita bisa ngelayani berapa? Kalau informasi yang kita share itu adalah teks biasa, ya, data teks seperti Siska, kecil tuh Siska, ya, itu 10 giga itu sudah bisa ribuan, ya. Jadi katakanlah satu klien itu 100 mega, ya, 100 mega, berarti 100 mega, gede banget 100 mega. Kalau satu klien itu 1 mega, berarti bisa 1000 klien di 10 giga, kan begitu. Ya kan? Berarti 10 giga akan habis. Ya. Belum lagi kalau itu akses bersamaan. Ya, ada bandwidth-nya, berapa kbps. Ya kan? Nah, sehingga problem yang kedua untuk menyediakan informasi di internet itu adalah berapa besar jaringan yang harus kita sediakan, satu. Dua, apakah kita siap untuk online 24 jam? Ya, kalau misalnya Siska itu di komputer saya, kalian akses, ya. Terus kalau saya pulang dari kampus, komputernya saya matikan, maka di atas jam kantor, kamu nggak bisa ngakses lagi dong. Ya kan? Tapi itu tidak terjadi. Kamu bisa akses Siska tengah malam, subuh-subuh, tengah hari, kapan saja. Kenapa? Karena dia online 24 jam. Terkoneksi 24 jam. Kemudian bandwidth-nya cukup. Ketika kalian akses, ya seluruh mahasiswa lah, 400 mahasiswa bersamaan, ngakses itu masih aman. Ya, itu problem kedua. Jadi spesifikasi komputernya yang akan jadi server, kedua adalah koneksi internet. Bandwidth koneksi. Ketika kita menyediakan sumber daya, itu yang harus kita pastikan, itu yang harus kita siapkan supaya bisa diakses bersamaan ratusan, ribuan, bahkan jutaan pengguna sekaligus. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Unlimited sih enggak, ya enggak unlimited, tetap ada batasnya. Tapi batas itu belum pernah tercapai untuk beban kita. Ya, batas itu belum tercapai
beban kita masih kecil, beban server kita masih, akses mahasiswa ke server kita masih relatif kecil. Belum tahu ada layanan baru Classroom, ya, Classroom. Nah itu agak kencang itu. Mungkin nanti kelas ini juga akan kita pindah ke Classroom ya. Materinya akan kita pindah ke Classroom, diskusinya di Classroom, kecuali video conference-nya belum bisa di Classroom karena memang masih belum siap. Nah ini nih, kalau kita layani video conference seperti ini di server yang Classroom sekarang itu, nanti itu belum bisa, bandwidth-nya belum bisa, servernya belum cukup. Jadi nanti kita mesti upgrade dulu baru kita bisa layani conference seperti ini. Makanya kita masih numpang pakai Google Meet. Tapi materi dan sebagainya, diskusi itu nanti kita bisa akses di Classroom. Saya akan umumkan kapan kita pindah ke Classroom, ya. Nah, penambahan layanan Classroom di server kita itu cukup signifikan mengangkat beban. Jadi beban server kita sedikit meningkat karena ada layanan Classroom. Oke, kita lanjut. Ini masih komputer yang tadi. Nah, ini sebenarnya ulangan ya. Kita akan lihat ya, ingat lagi pembahasan kita yang lalu bahwa setiap komputer itu harus dihubungkan. Jadi nanti akan ada layer interkoneksi di sini ya. Kita mulai dari layer fisik. Layer fisik, ingat bahwa jaringan komputer itu harus ada 2 komputer atau lebih, kemudian saling dihubungkan. Nah, itu berarti yang pertama kita lihat adalah fisiknya dulu. Oke. Komputer A mengimplementasi protokol fisik, komputer B mengimplementasi protokol fisik yang sama, harus sama. Ya. Protokol fisik bisa pakai kabel, bisa pakai WiFi, bisa pakai apa saja sarana, tapi dia harus sama. Jadi kalau kabel yang seperti apa, yang ini juga kabelnya harus seperti apa. Barulah komputer itu bisa dihubungkan secara fisik. Ya, ini yang kita tadi sebut protokol. Protokol adalah kesepakatan antara 2 pihak yang berkomunikasi. Ketika dua-duanya sepakat, maka komunikasi bisa terjadi. Ketika tidak sepakat, artinya mereka menggunakan protokol yang berbeda, maka tidak terjadi komunikasi. Karena dia menggunakan protokol yang sama, maka terjadi komunikasi. Apa layer fisik? Kita bisa pakai kabel. Ya, kita bisa pakai WiFi. Layer fisik itu hanya melewatkan saja. Jadi informasi yang dilewatkan di situ dikirim saja, pokoknya jalan. Ya. Ibaratnya jalan raya, ya, semuanya bisa lewat di situ. Yang penting perangkatmu cocok untuk jalan raya. Ya, kalau kita simulasikan misalnya fisiknya adalah sungai, kamu tidak mungkin lewat jalur itu pakai mobil. Kenapa? Mobil tidak disiapkan atau protokolnya beda dengan dengan protokolnya sungai. Mobil itu protokolnya adalah jalan raya, kan begitu? Ya, kita harus mau lewat mana ya, kita harus ngikut protokol yang berlaku di situ. Oke? Nah, semua jaringan harus mematuhi protokol yang sama. Yang dipakai di sini tidak harus sama dengan yang dipakai di sini. Yang dipakai di sini tidak harus sama dengan yang dipakai di sini. Tapi yang dipakai di sini harus sama antara ini dengan ini. Yang dipakai di sini harus sama antara ini dengan ini. Tapi ketika kita akan menghubungkan ini dengan ini, ya kita juga butuh perangkat yang berbeda. Ya, kita butuh protokol fisik yang berbeda. Nah, setelah semua komputer dihubungkan, kira-kira apa yang terjadi? Ini pernah kita bahas. Ya,
ketika satu komputer misalnya melakukan broadcast. Nah, ini, sorry, saya tambahin, mobile, ya berarti ini jarak jauh, ya, atau satelit. Karena kita akan menghubungkan ini dengan ini. Ada protokol lain di sini. Protokol ini mungkin berbeda dengan protokol yang ini. Kabel fiber optik juga, itu adalah satu perangkat untuk layer fisik. Kita bayangkan, komputer A akan mengirimkan pesan. Dia sebenarnya ingin mencari mana server X misalnya, atau mana server B. Dia cuma mau cari server A, pengen ketemu dengan B. Dia mau ngirim pesan sesuatu ke B. Apa yang terjadi? Karena prinsipnya layer fisik itu hanya melewatkan. Ya, pokoknya apa yang ada di situ lewat. Maka A hanya berhubungan dengan B sebenarnya, tapi ternyata itu akan diteruskan ke semua perangkat yang terhubung. Bisa dibayangkan. Ya. Iya, kalau komputer A saja yang ngomong. Jadi sama dengan kenapa mic teman-teman semua di mute, gitu kan? Ya, supaya saya aja yang ngomong. Coba kalau semuanya dihidupkan, jangan dihidupkan. Kalau semuanya dihidupkan, ya, maka semua mic akan berbunyi dan semuanya akan mendengar. Ya, itu kira-kira kalau protokol fisik, ya, hanya protokol fisik yang dijalankan. Ya, kita bayangkan ini komputer D menghubungi komputer A. Ini juga akan diteruskan ke semua yang terhubung. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ramenya. Ya, ini baru A dan D yang ngomong. Bagaimana kalau C juga ngomong? Bagaimana kalau E juga ngomong? Itu kalau kita hanya mengandalkan layer fisik. Fisik itu, layer fisikal itu hanya yang penting nyambung, yang penting lewat. Silahkan lewat, apapun itu. Oke? Mudah-mudahan sampai situ oke, paham ya? Nah, maka kita butuh perangkat yang lain. Kita butuh protokol yang kedua, namanya data link. Ya. Data link itu dipasang di semua. Data link ini kemudian akan memberi identitas. Ya, identitas itu disebut dengan media access control atau MAC address. Ini adalah identitas perangkat keras. Jadi komputermu ada MAC address-nya, HP-mu ada MAC address-nya, pesawat teleponmu ada MAC address-nya, bahkan IP cam itu sudah ada MAC address-nya, semua ada MAC address-nya, sehingga ketika mereka berada di satu jaringan, mereka akan saling kenal. Ya, mereka akan saling kenal. Di titik ini mereka akan saling kenal, dan ketika satu komputer, ini adalah perangkat-perangkat di level data link, di layer data link, network interface. Jadi semua perangkat yang terhubung ke jaringan komputer itu pasti punya network interface. Yang beda cuma ukuran fisiknya besar atau kecil, ya. Tapi semua prinsip kerjanya sama. Ada MAC address-nya, ada identitas fisiknya. Kemudian ada network switch, ada modem, ada access point. Ketika kamu mengakses sebuah access point, ada WiFi di sebuah tempat misalnya, maka di situ ada data link, ada identitas dari access point itu. Ketika mereka saling terhubung, maka mereka akan saling kenal identitas fisiknya. Sehingga jika komputer ini menghubungi komputer ini A ke B, maka ini hanya terjadi di antara dua komputer itu saja. Kenapa? Karena ada komputer fisiknya. Ada identitas fisiknya.
bahwa yang dituju adalah komputer ini. Ya, tapi itu point to point. Point to point tadi di depan, itu komunikasi antara satu titik dengan titik yang dituju. Kalau titik yang ditujunya ketahuan, itu pesannya bisa langsung dikirim. Tapi ketika dia butuh broadcast, ya, ini ilustrasi bahwa sebelum melakukan point to point, itu harus mencari dulu kan, ya. Sebelum melakukan point to point, ini harus mencari dulu. Apakah komputer yang dituju itu di sini, di sini, di sini? Ternyata dia di sini. Tetap ada problem lagi nanti. Nah, bayangkan kalau itu broadcast. Broadcast artinya satu komputer ngomong, semuanya dengar. Kayak saya sekarang lagi broadcast nih. Saya ngomong, semua Anda mendengar. Itu berarti yang terjadi seperti ini. Ya. Bayangkan kalau semua komputernya broadcast. Ya. Maka kita butuh protokol di layer yang lebih tinggi. Namanya layer network. Layer network itu diimplementasi, ya, setiap komputer punya network, ditempatkan dalam satu network. Kemudian ada perangkat yang bertugas untuk mengenali network itu. Ya, dia juga mengimplementasi network layer. Network layer menggunakan identitas juga, sama dengan MAC address. Tapi ini membantu untuk mengenali bahwa ini satu jaringan, ini satu network. Ya, satu contoh. Misalnya, mungkin ilustrasinya begini. Ini saya pernah jelasin mungkin ya, ingat nggak? Bahwa kamu dari lahir udah punya nama. Betul? Ya, dari lahir punya nama kan? Dari lahir udah punya nama. Nah, di sini ada 2 nama Alvin. Ya kan? Di sini ada 2 nama Alvin. Ada, ya itu 2. Ada nama Willy. Di Karisma sudah ada 20 lebih nama Willy. Ya. Nah, itu kita bisa umpamakan sebagai MAC address-mu. Ya, kita umpamakan itu sebagai MAC address-mu. Jadi, itu adalah identitas yang kamu bawa sejak lahir. Tapi bayangkan di kampus ada 20 lebih, katakanlah 30 nama Willy. Nah, ketika saya akan menghubungi Willy yang mana, agak sulit. Ya, semua Willy akan merespon. Ya kan? Sehingga kita harus mengelompokkan. Untungnya jarang ngumpul antara Willy A, Willy B di satu kelas. Nah, pengelompokannya bagaimana? Kamu ketika masuk ke kampus STIMI Karisma, kamu dapat NIM. Ya, 5, 10, 19, sekian-sekian. Gitu kan? Ya, 5, 10, 19, sekian-sekian. Nah, tahu artinya 5, 10 berarti kamu adalah sistem informasi. 19 itu berarti masuknya tahun 2019. Lalu sekian-sekian itu nomor urut. Ya. Kalau di dalam contoh, di kelas ini ada 2 nama Alvin. Ya. Di TI ada Alvin juga mungkin. Tapi Alvin di sini 5, 10, 19. Yang di TI 5, 20, 19. Ya. Di sini juga ada 2 Alvin, tapi Alvin yang satu 5, 10, 19, 001, Alvin yang kedua 5, 10, 19, 002. Paham ya? Di angkatan sebelumnya ada nama Alvin.
Tapi dia bukan lagi 51019, dia mungkin 51017, 51016, 51008 kalau dia angkatan 51008 berarti angkatan 2008 gitu kan. Dengan begitu kita bisa membedakan Alvin yang mana. Ya, kalau saya bertanya tentang mana Alvin, ya maka mungkin masih bingung Alvin yang mana, Alvin Hong Wardoyono atau Alvin Pratama, ya AHW atau APT. Tapi kalau saya sebut 5101901 nggak salah lagi, yang saya maksud adalah AHW. Tahu ya AHW ya, Alvin Hong Wardoyono, ya itu. Kalau saya sebut 5101901 itu Alvin yang itu nih, tidak salah nih. Oke, nah prinsip yang sama juga diterapkan pada jaringan. Ya, ketika satu komputer masuk ke dalam satu jaringan, dia akan punya IP address. Seperti kalian punya NIM. Ya, seperti kalian punya NIM. IP address ini adalah identitas dari satu komputer di dalam jaringannya. Dengan begitu, ini adalah perangkat yang menghubungkan satu jaringan, ya, dan bisa dihubungkan dengan jaringan yang lain. Jadi satu jaringan punya router, sebenarnya satu jaringan boleh nggak punya router, tapi ketika dia akan menghubungi jaringan yang lain, dia harus punya router. Dengan router, maka komunikasi jaringan di dalam jaringan dan antar jaringan menjadi lebih rapi, menjadi lebih teratur. Ketika sebuah komputer terhubung, maka dia akan mendapatkan IP address. Ya, oh ya, kamu sudah kuliah jaringan komputer belum? Belum? Oke, belum. Nah, sabar. Nanti akan lebih jelas kalau udah kuliah jaringan komputer. Tapi nanti IP address kita akan bahas, kita akan coba bahas karena itu cukup penting untuk kita pahami di kuliah ini. Ya, akan kita bahas. Ya, ini adalah IP address, identitas dari sebuah komputer. Ketika smartphone-mu ya dihubungkan atau online di dalam jaringan, maka dia punya IP address. Pasti punya IP address. Nanti cara setup, cara ngeceknya gimana nanti saya kasih tunjuk. Kalau di sini agak repot. Nah, di IP address ada identitas jaringannya. Jadi bagian yang berwarna ya 192.168.0 itu adalah identitas jaringannya. Itu sama dengan 510.19. Ya. Jadi misalnya 510.19.2, 510.19.3. Gitu kan? Nah, 510.19 itu networkmu. Ya. Kemudian 001, 002 itu identitasmu. Sama. Ini adalah identitas network, identitas jaringan, dan ini adalah identitas dari host. Oke? Ketika kamu pindah program studi misalnya, ya, dari SI ke TI, maka kamu harus ganti IP address, ganti NIM. Ya, tadinya 510.19.001 berubah menjadi 520 sekian-sekian. 510 jadi 520. Kenapa? Kamu pindah network. Ya. Jadi setiap jaringan di internet itu punya alamat IP atau kita sebut IP address yang diberikan oleh network layer. Di dalamnya ada internet protokol. Ketika komputer ini pindah ke sini, maka IP address-nya harus berubah mengikuti jaringan yang ada di sini. Jelas? Ya. Jadi identitas ini tergantung jaringan mana dia berada. Pak, apakah IP address smartphone saya juga ganti-ganti? Ya, ganti-ganti. Kapan kamu pindah tempat? Bahkan ketika kamu connect ulang, mungkin kamu akan masuk ke jaringan yang lain. Dan IP address-nya pasti beda lagi. Ya. Nah, perhatikan
Di sini ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna hitam. Di sini ada yang berwarna ungu, ada yang saya beri warna ungu, ada yang warna hitam. Ingat, yang berwarna itu adalah alamat jaringan atau identitas jaringan. Yang hitam adalah identitas dari hostnya masing-masing. Oke, artinya yang ini adalah, yang ini adalah satu jaringan dengan ini. Mereka semua yang 192.1680 itu berarti satu jaringan. Semua yang depannya yang berwarna ini 10, 10, 10 berarti mereka satu jaringan. Maka komunikasi di dalam jaringan itu menjadi lebih pasti. Ya, tidak ada lagi istilahnya bingung mau kontak yang mana atau mungkin informasinya menyebar keluar jaringan. Point to point langsung. Broadcast, ini point to point. Broadcast hanya terjadi di dalam satu jaringan. Ya. Point to point dari satu host ke host yang lain dalam jaringan yang sama, dan dari satu host ke host yang lain dalam jaringan yang berbeda bisa. Kenapa? Karena ada router yang menghubungkan. Oke? Broadcast hanya terjadi di dalam satu jaringan, tidak akan mengganggu semua jaringan. Ini kebetulan yang saya gambar hanya 3 jaringan. Bayangkan kalau ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan jaringan, dan itu yang terjadi di internet sekarang. Sekali lagi, tidak ada server pusat. Ya, yang ada adalah antar koneksi. Tinggal persoalan bagaimana antar koneksi itu terjadi? Ada jaringan yang kecil, ada jaringan yang besar, ada jaringan yang lebih besar. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, tidak usah tulis. Kalau kabur itu berarti kamu dikasih bandwidthmu kecil, terus kamu dikasihnya kualitas yang lebih rendah, ya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain kalau itu. Bentar ya. Ya, kalau dia blur, itu biasanya karena faktor network. Jadi mungkin networkmu agak lambat, jadi kamu dapatnya presentasi kuliah ini kan direkam, ya. Nanti kamu bisa akses lagi dari rekaman. Yang kedua, slide ini akan saya bagikan. Ya, slide ini akan saya bagikan. Jadi, kamu bisa ngikuti kembali, kamu bisa ngulang lagi, dan bisa melihat gambar yang lebih bagus. Oke? Kita lanjut dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, tadi saya sudah kasih tahu ya, ini sebenarnya pertanyaannya agak ini. Ini tandanya dia satu jaringan. Ya. 192.1680, 192.1680, 192.1680. Ya. Nah, ini beda jaringan. Kenapa? Karena IP address-nya beda. 192.1680, ya. Tapi antara router dengan router itu tetap harus punya punya IP address sendiri. Kalau ini sekarang 192.1680 dengan 192.168.12 itu berarti dia beda jaringan. Ya, itu berarti beda jaringan. Ini beda juga. Ya. Lihat apa bedanya? Apa bedanya antara dua IP address ini? Kalau jaringan beda pasti, host pasti beda. Tapi kira-kira perbedaannya menurutmu apa?
Kelihatan yang ini? Bisa kasih jawaban? Satu publik, satu private. Oh, udah pernah bahas publik sama private? Oh enggak, ini private semua kok. Ya, ini contohnya private semua. Ada yang lain? Ada yang lain? Nanti akan kita bahas IP address sendiri ya. Mana yang IP public, mana IP private. Ya. Tapi saya mau tahu, kamu lihat dua jaringan ini, ya, lihat dua jaringan ini, itu bedanya apa? Perbedaan address, ya beda address. Beda digit, yang mana dimaksud beda digit? Alvin Hong, jelasin yang mana yang kau maksud beda digit, Alvin. Mike. Tes. Yang di sebelah kiri Pak, itu digitnya ada 8. Terus yang di sebelah kanan itu digitnya cuma 6. Digitnya cuma 6. Itu yang dimaksud beda digit? Ya. Oke, thank you Alvin. Ada pandangan lain, ada pendapat lain? Perbedaan address, ya addressnya pasti beda lah, ya, Ian. Addressnya pasti beda. Ada lagi? Bedanya apa? Percaya enggak kalau saya bilang ini sama nih, ya panjangnya sama. Kalau tadi Alvin bilang beda digit, oke, beda digit karena jumlah angkanya, ya. Tapi sebenarnya panjang alamat ini sama. Ya, panjang alamat ini sama. Penasaran kan? Tunggu kuliah berikutnya ya. Beda komputer, ya iyalah beda komputer ya. Jaringannya berbeda. Bedanya apa, Farel? Mana Farel? Wah, Farel putus. Melarikan diri Farel. Ada? Versi IP. Franz, jelasin versi IP yang kau maksud, Franz. Mana wajah dan suaramu? Cek. Nggak tahu juga, Pak. Lah, yang kau tulis? Maksud yang kau tulis apa? Hanya jumlah bitnya mungkin beda, Pak. Kayak. Enggak, kalau jumlah bit, tadi saya bilang ini sebenarnya panjangnya sama, dan itu merujuk pada jumlah bit. Yang kau tulis maksudnya versi IP? Nah, enggak tahu juga, Pak. Kayaknya salah. Salah kayaknya, Pak. Ya, udah. Udah, thank you. Apa bedanya? Beda kelas. Michelle. Jadi itu Pak, kalau misalnya itu yang 10.0.0.11, 10 itu kelas A, 10 itu networknya, sisanya itu host. Kalau misalnya 192.168.0.3, 192 itu sampai di 0 itu networknya, kalau 3 itu hostnya, itu kelas C. Iya. Oke, thank you. Itu baca di mana, Michelle? Kemarin Pak, Michelle baca di mana tuh? Referensi untuk gambar, untuk blog. Waktu cari referensi gambar untuk blog. Oke, dari blogmu. Jadi yang kau tulis begitu? Iya, di gambarnya. Oke. Thank you, Michelle. Good. Oke.
Ya, ternyata dari menulis kan ketahuan toh. Ya, lihat 192.168.0 itu alamat jaringan. Ini 10 titik selesai. Ini alamat jaringan. Ingat, tadi saya katakan bagian yang hitam, ya, bagian yang hitam itu alamat host, identitas dari si komputer. Sementara bagian yang berwarna itu adalah identitas dari jaringannya. Jadi kalau bagian yang berwarnanya ini sama, berarti mereka satu jaringan. Nah, perbedaan dari dua alamat ini adalah yang ini 3 oktet, bukan 3 digit istilahnya, 3 oktet. 1.1.1 gitu kan? Ya, ini 3 blok ya, 3 blok. Ini 1 blok. Itu bedanya apa? Kalau yang ini, itu berarti alamat hostnya lebih kelihatan. Ya, 3 oktet untuk alamat host. Yang ini, 3 oktet untuk alamat jaringan, dan 1 oktet saja untuk alamat host. Nanti kita akan bahas di kuliah berikutnya tentang IP address. Jadi siap-siap nulis lagi ya. Oke? Nah, kita akan bahas lebih detail tentang IP address. Di atasnya, kita lanjut. Di atasnya ada namanya layer transport. Ya, oh ya, yang sebelumnya, yang ini semuanya bicaranya fisik nih. Ya, jadi fisik, ada perangkatnya. Ya, ada alatnya. Physical misalnya, ya, layer physical misalnya ada apa lagi namanya? Ada kabel, ada fiber optik, ada satelit, ada wifi, data link, ya, data link, ada perangkat-perangkat yang memiliki data link, memiliki identitas data link, ada fisik. Begitu juga network, ada router. Ya. Nah, tapi layer di atasnya itu udah tidak menggunakan fisik lagi, itu bukan konsep fisik lagi, tapi konsepnya adalah software. Ya, lebih kepada software. Di atas layer network ada layer transport. Layer transport itu tugasnya adalah 3. Metode transfer, fragmentasi, multiplexing. Jadi kalau tadi di layer sebelumnya, 3 layer ini mengatur bagaimana lalu lintas data, ya, dari mana, lewat mana, ke mana, itu 3 layer ini. Tapi layer di atasnya adalah bagaimana data itu dikirimkan. Ya, pertama ada metode transfer. Pertama, metode transfer terbagi 2, ada TCP. TCP itu komunikasi point to point, ya, komunikasi point to point. Kemudian UDP itu broadcast, jadi dikirimkan secara terbuka, broadcast, gitu. Nah, metode transfernya TCP atau UDP. Kemudian ada fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Kita lihat dulu ini. Ya, saat ini mungkin kamu sedang mengakses web, sedang video conference, sedang buka WA misalnya di komputernya. Bagaimana tiga pekerjaan itu jalan sama-sama? Padahal kamu cuma punya 1 saluran transmisi, kamu cuma punya 1 kabel, kamu cuma punya 1 line wifi. Bagaimana bisa? Maka sebenarnya yang terjadi dalam jaringan itu adalah proses fragmentasi. Ya, yang terjadi dalam jaringan itu sebenarnya adalah proses fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah pemecahan data menjadi potongan-potongan paket yang kecil. Jadi datamu itu dikirimkan dalam bentuk paket-paket yang kecil-kecil. Ya. Nanti kemudian paket-paket kecil itu ini dipecah, ya, ini ilustrasinya, ini dipecah, ini dipecah, ini dipecah menjadi seperti ini. Lalu kemudian masing-masing dikirimkan dengan urutan, ya, per paket-paket kecil, sehingga berapapun besarnya paketmu dari setiap aplikasi yang berbeda, itu akan dikirimkan melalui jaringan yang sama secara bergantian. Ya,
secara bergantian. Jadi nanti sampai di tempat tujuan mereka akan disatukan kembali. Nah, ini istilah fragmentasi dan multiplexing. Otomatis di sebelah di tempat tujuan sama ketika kamu juga menerima kiriman dari komputer lain, itu juga yang terjadi adalah lawan dari fragmentasi, namanya defragmentasi. Tapi multiplexingnya dulu, demultiplexing dipisah-pisah, ya, kembali ke paketnya masing-masing, kemudian di defragmentasi disatukan. Jadi pecahan tadi kembali dipaketkan. Ini teknik bagaimana data itu bisa sampai ke tempatmu walaupun dengan bandwidth yang kecil dan hanya satu line, satu saluran komunikasi saja. Kenapa? Datanya dikirim sepotong. Nanti ketika sudah lengkap baru disatukan dan muncul di layarmu secara utuh. Paham ya? Oke. Di atasnya ada layer session, ya. Layer session itu adalah tugasnya mengatur kontrol dialog, mulai dan selesai, ya. Ini lagi transfer, jangan diputus dulu. Kalau udah selesai, oke, selesai, ya. Token management, itu karena pengiriman data tadi per paket kecil-kecil. Maka setiap paket data itu akan ada label bahwa ini dari paket yang sama. Ini lagi sedang dalam proses pengiriman, belum selesai. Ya. Kemudian ada sinkronisasi. Sinkronisasi itu ketika paket data diterima, komputer yang menerima akan mengirim sinyal bahwa paketnya sudah diterima. Dengan begitu, pengirim akan menghentikan proses pengiriman. Dan dipastikan bahwa semua data sudah terkirim. Dan di atasnya ada layer presentasi. Presentasi itu karena semua data yang dikirim itu formatnya harus sama. Formatnya biner, ASCII. Ya, itu kemudian ditransmisikan. Nanti, jadi misalnya begini, Anda ngirim foto, Anda ngirim video, Anda ketika lewat di jaringan itu formatnya sama tuh, ya, biner, dikonvert semuanya jadi ASCII, ya. Itu tugasnya layer presentasi. Nanti sampai di tempat tujuan baru kemudian dirubah lagi kembali ke format yang semula. Itu tugasnya layer presentasi. Kemudian ada enkripsi dan dekripsi, karena kalau dia play biasa itu bisa disadap, jadi dia mesti dienkripsi supaya teracak dan tidak mudah untuk disadap. Oke, itu layer presentasi. Dan kemudian layer aplikasi. Layer aplikasi itu tugasnya adalah menyediakan menyediakan interface sehingga ketika kamu akan kirim email, layanan email gampang digunakan. Ketika kamu menggunakan WA, misalnya WhatsApp-nya gampang digunakan. Ketika kamu mengakses web, halaman web browsernya menampilkan informasi yang cantik dan enak untuk dibaca atau Oke. Kemudian ada DNS. DNS akan kita bahas sendiri, jadi saya nggak detail di sini. Ada DHCP. DHCP itu begini, Pak, saya nggak pernah setting IP address di HP saya, kok saya bisa connect? Gitu kan. Nah, siapa yang ngeset IP addressmu? Ya, IP address diset otomatis oleh protokol yang namanya Dynamic Host, terima oleh provider, dia akan ngirim informasi, ini IP address itu semuanya dilayani oleh DHCP. Nanti Anda akan belajar lebih detail itu di mata kuliah jaringan komputer. Di sini kalau kita bahas akan panjang lagi nanti. Ya, padahal konteks kita nggak di situ. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Nah, oke. Nah, kira-kira seperti itulah internet itu bekerja. Bagaimana tidak ke komputer yang tidak sesuai, ya. Jadi intinya adalah jaringan itu, sebentar ini, jaringan itu internet itu adalah jaringan komputer, pertukaran informasi dari komputer ke komputer. Ketika satu komputer menyediakan sumber daya, menyediakan informasi, dia berfungsi jadi server. Ketika komputer lain mengakses, dia bertindak sebagai klien. Dan itu bisa terjadi pada komputer yang mana saja. Ya, bisa terjadi pada komputer yang mana saja. Bahkan komputermu juga bisa di-setup menjadi sebuah server. Contoh, saya pernah cerita bahwa server books.karisma.ac.id itu komputer di meja saya, ya, yang saya set up sehingga dia bisa melayani permintaan akses web untuk koleksi e-book, ya kan? Nah, komputermu pun bisa dibuat seperti itu. Yang penting dia memang bisa menjalankan fungsi server, dia punya kapasitas, dan dia terhubung dalam jaringan. Books Karisma CID itu hanya bisa diakses dari dalam kampus. Ya, jadi kalau sekarang kita nggak bisa mengakses untuk sementara, dalam jaringan kampus dia bisa diakses, karena dia online-nya di dalam kampus. Tapi dari luar nggak bisa. Ketika saya akan membuat dia bisa diakses dari luar, saya harus tempatkan dia di server yang bisa diakses dari luar. Jadi jadi prinsipnya adalah koneksi. Jadi sebenarnya yang butuh besar itu adalah koneksinya. Koneksi dari sini ke sana, dari satu komputer ke komputer lain. Ketika komputer itu beda tempat, ya, maka dia butuh koneksi di luarnya lagi. Itu yang kemudian misalnya begini, atau saya kembali ke presentasi yang mana ya? Bentar. Saya naik ke sini dulu. Nah, ini. Ini contoh aja, kita lihat jaringannya ya. Misalnya, ini komputermu. Nah, supaya kamu bisa terhubung dengan internet, ya, jaringan yang lebih besar, maka kamu harus terhubung dulu ke siapa yang punya jaringan yang mengizinkan kamu untuk lewat. Ya, kok nggak lihat ya? Balik. Ya, ini komputermu. Ya, ini komputermu. Ini smartphone-mu. Supaya smartphone-mu ini bisa mengakses informasi yang ada di internet, kamu harus bisa terhubung ke jaringan, di mana jaringan itu mengizinkan kamu untuk mengakses informasi di luar. Maka ini mungkin akan bertindak sebagai ISP-mu, Internet Service Provider-mu. Jadi ketika kamu kamu online, punya kuota, ya, itu berarti kamu terhubung misalnya dengan providermu. Katakanlah, saya pakai jasa provider I misalnya. Nah, berarti saya terhubung dengan routernya I dan saya dapat IP address, sehingga lewat router ini saya bisa menghubungi, saya bisa mengakses semua komputer yang ada di bahkan seluruh dunia. Jadi ISP itu sebenarnya adalah sebuah jaringan juga. Mereka punya jaringan yang mengizinkan kita untuk lewat di jaringan mereka. Tentu dengan kompensasi pembiayaan tertentu, gitu kan? 50 giga, 10 giga, 50 ribu, 5 giga sekian, gitu kan? Seperti itu. Jadi sebenarnya HP-mu itu adalah ketika dia terhubung ke jaringan, itu berarti, ketika dia terhubung ke providermu,
itu berarti kamu menjadi bagian dari jaringan provider itu. Oke? Ada gambaran ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya mau sharing ke kamu. Besok itu, ingat ada yang saya share hari Jumat ya? Ada yang saya share, sempat baca, ingat? Digital mindset, ingat ya? Ya, ada. Nah, mungkin kemarin kamu udah sempat, tapi saya kasih kabar, besok itu ada kuliah lagi dari beliau, ya, ada kuliah lagi dari beliau, judulnya Digital Transformation, ya. Beliau adalah Profesor Ricardus Eko Indrajit, pakar, ya, teknologi informasi. Besok dia kasih kuliah lagi Digital Transformation. Nanti link YouTube-nya akan saya share ke kamu, ya. Saya minta kamu ikuti kuliahnya free, ya. Kalau mau sertifikatnya ada biayanya, tapi nanti diinformasikan sendiri sama Prof. Ricardus, Prof. Eko. Nah, sehingga untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan ini. Oke, besok ada kuliah umum online di YouTube. Jadi Anda tinggal nonton YouTube, ya, kira-kira 1,5 jam lah, ya. Nonton YouTube bisa di mana saja. Oke. Nah, judulnya adalah Digital Transformation, tanggal 24 besok, mulai dari, lihat ini, mulai dari jam 8 pagi, WIB berarti di kita jam 9. Ya, di kita berarti jam 9 sampai 10.30. Oke, nanti link YouTube-nya saya share lagi di grup. Ya. Oke, jelas ya Farel ya, jamnya ya? Bagaimana kalau ada mata kuliah itu terekam? Jadi kalaupun nanti lewat, kamu bisa akses di YouTube-nya Prof. Ya, Prof. Eko. Oke? Sehingga nanti blog untuk minggu depan itu topiknya tentang digital transformation dari apa yang dikasih oleh Prof. Eko. Ya, tulis apa yang telah kamu pahami dari kuliah umumnya Prof. Eko. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Oke? Ya, kalau tidak ada, untuk kuliah kita hari ini saya anggap cukup. Ya, nanti kita akan bahas lagi tentang IP address. Mudah-mudahan setelah membahas IP address, kita akan lebih paham tentang bagaimana internet itu bekerja. Ya, oke. Nanti kalau memang bisa cari referensi di luar. Dengar dulu apa yang disampaikan oleh Prof. Eko. Ya, dengar dulu apa yang disampaikan oleh Prof. Eko. Kalau nanti mau dibikin pengayaan, cari referensi lain, oke, silahkan boleh. Tapi tetap merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Ya, Cindy. Ada apa, Cindy? Silakan, Cindy.
Kenapa? Oh, semua boleh ngedit. Jadi bukan cuma yang saya sebut namanya. Ya, semua boleh ngedit. Yang saya sebut nama tadi kan yang saya tidak lihat linknya. Yang saya tidak lihat linknya, tapi ternyata ada. Oke, aman lah. Ya, saya lihat semua sudah ada. Ya, jadi kalau ngedit semuanya boleh ngedit, semuanya harus ngupdate. Jadi kamu kan nulis duluan, ternyata ada yang berbeda. Ya, ternyata ada yang berbeda. Nah, yang pemahamanmu berbeda dengan apa yang sudah kamu tulis, itu yang menyebabkan blogmu harus diupdate. Ternyata setelah kuliah hari ini, saya pahamnya begini. Yang saya sudah tulis seperti ini. Maka lakukan penyesuaian, lakukan update. Oke? Yang update semuanya harus update, bukan cuma yang saya sebut namanya atau bukan cuma yang berbeda pemahamannya. Kalau memang merasa bahwa oh ya ini boleh saya tambahkan yang saya jelaskan tadi itu boleh ditambahkan, oke silakan tambahkan. Semuanya boleh ngedit. Oke Cindy ya. Ada lagi? Ingat, kalau update, terus kamu ngasih tahu ke saya lewat email, tulis update ya. Update-nya di depan. Jadi, CB192, NIM, kemudian update, apa yang kamu update. Supaya saya tidak bingung ini isinya apa. Seperti tadi ada yang ngirim, tidak nyebut isinya apa, jadi saya lewati. Oke, ada pertanyaan? Masih ada? Nah, rekaman ini akan saya share ke kamu. Ya, mungkin saya share-nya lewat Classroom, karena saya lagi prepare Classroom. Oh ya, sekalian saya kasih tahu, saya lagi persiapkan Classroom Karisma ACID untuk kelas kita. Jadi nanti kita semua materi akan saya share di situ. Ya. Semua materi akan saya share di situ, informasi juga akan saya bagi ke situ. Nanti saya kabarin, saya akan masukkan kalian semua ke dalam Classroom untuk kelas sistem informasi berbasis internet. Oke, termasuk rekaman video conference kita ini. Ya, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, barangkali hari ini cukup kuliah kita. Mudah-mudahan minggu depan kalau kita berharap situasinya bisa berangsur-angsur pulih dan lebih cepat, ya. Kita lihat minggu depan kalau memang, tapi ya kita hanya bisa berharap. Kalau memang kondisinya belum memungkinkan, ya siap-siap kita harus kuliah seperti ini lagi minggu depan, ya. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, ya, dilindungi dan tetap bisa beraktivitas walaupun dengan menggunakan fasilitas-fasilitas seperti ini. Baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih sudah bergabung, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Saya tunggu besok, silakan ikuti kuliah Prof. Eko, kemudian saya tunggu blognya ya minggu depan. Minggu depan kita akan bahas tentang IP address, tapi nggak usah nulis blog tentang IP address. Ya, Anda nulis tentang kuliah umumnya Prof. Eko besok. Oke, saya kira demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.